Dengan terlebih dahulu kita akan uh, masuk di dalam doa pembuka. Selanjutnya nanti kami beri kesempatan beberapa kata untuk Pak Sisanto mewakili dari wilayah 5 dan BPD untuk acara malam ini. Mari kita satukan hati di dalam doa pembuka malam ini. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk malam ini. Kami Kompria Wilayah 5 kembali sesuai jadwal yang ada. Kami boleh hadir bersama untuk pelatihan buku integritas sesi bagian yang pertama ini Tuhan. Dan hari ini adalah bagian yang ketiga kami akan mempelajari. Kami mohon kasih anugerah-Mu karena Tuhan begitu baik menyertai kami Kompria di wilayah 5 menjadi bapak-bapak, suami-suami yang luar biasa dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu Tuhan, memberkati kami sepanjang hari lepas hari, sehingga malam ini kami sudah kembali bisa hadir bersama-sama dalam pelatihan ini. Ini semua karena kasih anugerah-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, walaupun hanya menggunakan link Zoom, tapi kami percaya ketika kami bersatu hati dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya urapan Tuhan, hadirat Tuhan menyertai kami mengikuti acara pelatihan ini. Kami memberkati Bapak Christian Sun yang Kau percayakan untuk menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu dalam sesi ini. Bila Tuhan urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikannya sesuai maksud dan rencana-Mu untuk memberkati Kompria yang ikut di acara ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk sinyal dan semua yang keperluan selama mengikuti link Zoom ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap di mana kami mengikuti, memberikan sinyal komunikasi yang baik sehingga kami boleh menangkap semua materi sepanjang malam ini dengan baik dan suara yang jelas Tuhan. Kami memberkati juga teman-teman kami tidak sempat hadir, Tuhan tahu di mana mereka berada dan berikan kesehatan Tuhan agar di seksi berikutnya mereka boleh hadir bersama-sama mengikuti acara ini. Demikian juga yang terlambat mungkin untuk ikut Zoom ini, Tuhan tetap berkati mereka boleh ikut masuk bersama-sama kami mengikuti acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Roh Kudus yang bekerja menyertai kami semua untuk menerima kebekalan dari firman-Mu yang memberkati kami semua sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Kita sudah memulainya dengan doa pembuka. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Sisanto mewakili BPD dan juga wilayah 5 untuk menyampaikan sedikit kata sambutan kepada kita semua malam ini. Waktu kami persilakan Pak Sisanto. Ya, salam Bapak-Bapak yang luar biasa, para kaum pria integritas ya. Kita punya GSIA, kita punya nama sendiri, yaitu pria integritas. Kita punya identitas tersendiri ya. Kita punya bahwa namanya pria integritas. Puji Tuhan, ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya, sesuai dengan kita sudah membuat suatu program dari wilayah 5 bahwa bagaimana supaya acara pria integritas ini bisa berjalan dengan baik, dan kita sudah sepakat bahwa melalui online kita bisa lakukan supaya dari daerah-daerah dan semuanya bisa terlayani ya. Puji Tuhan. Dan waktu pertemuan terakhir yang kedua kemarin, saya sangat diberkati dan juga ada dari jemaat-jemaat juga bicara bahwa mereka sangat diberkati, bahkan dikatakan apakah ada rekamannya enggak gitu ya. Mereka sampai minta apakah ada rekaman, berarti mereka itu diberkati di dalam pelajaran yang kedua ya. Hari ini kita mungkin mengikuti pelajaran yang ketiga. Ya, puji Tuhan. Selamat menikmati seminar ataupun yang akan diberikan oleh Bapak Christian Sun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sisanto. Ya, kebetulan saya kan lagi tidak di rumah Pak, lagi di rumah orang tua saya. Jadi karena kami orang istri saya sedang berangkat, jadi saya numpang nginep di sini menjaga mama. Baik, selanjutnya waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Hartono untuk memimpin kita dalam menaikkan satu lagu pujian sebelum kita akan masuk dalam sesi yang akan dipimpin oleh Pak Christian Sun. Waktu kami silakan kepada Pak Hartono. Baik, puji Tuhan, Bapak-Bapak yang luar biasa yang diberkati Tuhan, kita bersyukur malam hari ini dimanapun kita berada, kita percaya kita tidak dibatasi oleh jarak, dimanapun kita berada pada malam hari ini kita mau bersama-sama
bersyukur, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita, Tuhan yang sudah menolong kehidupan kita. Kita layak memberikan satu pujian penyembahan kepada Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami bersyukur,
kami menyembah-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau Allah yang maha besar. Kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami muliakan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami datang kepada malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau diisi dengan kebenaran firman-Mu melalui pelajaran pada malam hari ini. Bapa di surga, urapi hamba-Mu Pak Kris yang akan menyampaikan isi hati-Mu lewat firman-Mu, pelajaran firman-Mu pada malam hari Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami diberkati melalui pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kami silakan kepada Bapak Kris. Ya, terima kasih Pak Didi buat penyembahannya. Nah baik, salam Bapak-Bapak. Tanpa terasa kita udah masuk ini ke pelajaran kelima dan keenam, yaitu giat bekerja, nanti rendah hati. Berarti kita kan 2 bulan sekali, ini udah 6 bulan tanpa terasa kita mau masuk ke pelajaran kelima, yaitu giat bekerja. Nah kita langsung saja. Jadi saya coba cari saudara, giat itu apa sih sebenarnya? Nah giat itu adalah perbuatan atau usaha atau pekerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah malam hari ini kita coba belajar Bapak-Bapak, bagaimana kita bisa menjadi seorang pria integritas yang giat dalam bekerja. Apapun yang kita lakukan dalam usaha pekerjaan kita, dalam melayani pekerjaan Tuhan, itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada ketaatan yang sejati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita mau benar-benar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, baik, giat bekerja. Kita kaum pria adalah pemimpin dalam rumah tangga kita. Kita menjadi suami buat istri kita menjadi ayah buat anak-anak kita yang Tuhan percayakan dalam pernikahan kita. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin, saudara, kita benar-benar menunjukkan karakteristik dari berintegritas yang kelima, yaitu giat bekerja, yaitu kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika sebuah rumah tangga dipimpin oleh seorang pria yang giat dalam dia melakukan pekerjaan, berarti lawan dari giat ini dia tidak malas hidupnya, saudara. Nah, saya mau mulai, tidak ada tempat bagi kemalasan. Nah, bagi seorang pria, tidak ada tempat bagi kemalasan. Kemalasan adalah dosa. Kalau kita share di sekitar kita, saudara-saudara seiman kita di gereja setempat, saudara, terkadang banyak timbul masalah dan kesulitan di dalam rumah tangga pria Kristen. Itu kebanyakan disebabkan oleh pemimpinnya, prianya, malas, saudara. Dia memiliki sebuah kemalasan dalam dia memimpin rumah tangganya. Sehingga ada sebuah kesan bahwa dia sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Penguasa Tunggal atas hidupnya, tapi dia dalam menjalankan kehidupannya, yang terutama itu dia harus bekerja dengan sungguh-sungguh, itu nggak dilakukan. Akhirnya timbullah persoalan itu, ketidakharmonisan dengan istri, ketidakharmonisan dengan anak-anak. Nah, imbasnya saudara, banyak pria yang nggak giat bekerja, dia mencari pelarian ke hal-hal lainnya. Sehingga tidak sedikit kita pria yang malas, kita melakukan dosa kepada hal-hal yang Tuhan tidak boleh kita lakukan saudara. Nah, saya coba sodorkan saudara bahwa di Amsal pasal 6 ayat yang ke-6, di situ ada sebuah perumpamaan yang sangat bagus sekali, saudara, di Amsal pasal 6 ayat ke-6. Saya bacakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak.
Nah, di Amsal pasal 6 ayat 6, Bapak-bapak, di situ, hai pemalas, pergilah kepada semut. Semut itu, seperti yang kita ketahui, saudara, itu adalah binatang yang sangat kecil sekali, paling kecil. Tapi semut ditemukan ketika akan jatuh pada musim yang tidak baik, saudara, mereka sudah mengumpulkan makanan, sehingga persiapan mereka untuk musim yang tidak baik itu sudah ada makanan. Nah, di sini diajarkan di Amsal bahwa kita harus belajar kepada semut. Kenapa? Karena kita harus perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, kalau kita coba belajar dari Amsal pasal 6 ayat 6 ini, ditemukan bahwa kita kaum pria itu memang dalam kita melakukan aktivitas kita harus membenci yang namanya kemalasan. Nah, saya sebelum bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya termasuk pria yang agak sedikit ya santai sekali dalam menjalankan kehidupan. Apalagi saya orang perfilman, saudara. Saya kalau nonton film seri, saya bisa melupakan pekerjaan-pekerjaan utama. Saya kalau baca buku, apalagi baca Kopinho, saudara-saudara mungkin suka juga Kopinho kan. Saya suka cerita silat itu. Nah, sehingga ketika saya bertobat, saudara, saya temukan dalam pertobatan saya setelah saya menikah, bahwa rumah tangga yang Tuhan sudah sediakan ini akan berjalan baik adanya kalau kita kaum prianya giat bekerja. Nah, giat dalam hal apapun juga ya, Iya, sinyalnya hilang, Pak. Iya, Pak. Putus-putus, Pak. Ya. Putus, Pak, sinyalnya, Pak. Ya. Apakah yang lain cukup sama alami? Santo, Pak Tuhan. Ya, itu sinyal di tempatnya, Pak. Itu sinyal. Ya. Pak Krispian. Mungkin beliau lift dulu baru masuk lagi. Ya, sambil menunggu ya. Keluar sendiri kayaknya. Iya. Mohon bersabar, Pak ya. Ya. Nah, ini masuk. Masuk lagi. Ya, lanjut, Pak. Oke, Ya. maaf, saya pakai ini aja, pakai Telkomsel aja. Nah, sekarang udah bagus ya? Ya, jelas, Pak. Ya, memang kendala kita di Zoom ini ya seperti itu ya. Oke, baik, saya lanjut aja dari Amsal tadi. Kita mau belajar dari semut bagaimana kita memimpin rumah tangga kita selalu giat dalam bekerja, sehingga kita bisa mengalahkan yang namanya kemalasan. Nah, memang orang malas itu lebih buruk, saudara, daripada orang tidak beriman. Saya merasa sendiri, saya bersaksi lah. Dulu di keluarga, saya termasuk pria yang sangat malas. Tapi puji Tuhan, setelah saya terima Tuhan segalanya dalam hidup saya, mengalami pertobatan demi pertobatan, mengalami pemulihan demi pemulihan, malah sekarang saya lebih rajin dari saudara-saudara saya yang lain. Nah, karena kenapa? Karena saya lihat dalam kehidupan ini, kalau kita kaum pria, kita pemimpin, kita giat bekerja, rumah tangga yang kita pimpin itu, istri dan anak-anak kita, melihat ada sebuah semangat yang luar biasa dalam diri kita kaum prianya. Ketika kita pemimpinnya semangat, kita giat bekerja, mereka pun semangat dalam mendukung apapun yang kita lakukan. Saya bersyukur Bapak-Bapak, di dalam usaha pekerjaan kami saat ini, di dalam melayani pekerjaan Tuhan saat ini, istri dan anak-anak saya support saya. Tadi saya kumpulin mereka sebelum kita Zoom, kami berdoa bersama, saya tanya, gimana, apakah, tanya istri dulu, apakah saya sebagai seorang suami, sudah giat dalam bekerja. Istri saya nggak perlu detik, dia bilang, sudah. Anak-anak saya juga, apakah papa sudah giat bekerja? Sudah, amin. Nah, jadi kita menyampaikan sesuatu kalau kita belum mengalami, sepertinya mengalami sesuatu yang sepertinya gimana ya, membohongin diri sendiri. Nah, baik Bapak-Bapak, sebelum kita lanjut, saya ada sebuah cerita. Ini ada sebuah gereja Tuhan di Logos, Nigeria. Kalau Bapak-Bapak tahu, ini sudah lama sih, 20 tahun yang lalu. Namanya Kanaan Land. Kanaan Land itu gembalanya yang namanya Pendeta David Oyedepo.
Nah, David Oyedepo dulunya adalah seorang pria yang pemalas sekali. Dia setiap tahun kerjaannya, Bapak-Bapak, dia buat proposal, dia ajuin ke perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Nah, ketika proposal dia ngajuin dana itu disetujuin, Pak David Oyedepo berangkat nih ke Amerika untuk mengambil dana yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika buat dia dalam mengembalain jemaat di Logos, Nigeria. Nah, bisa dibayangin setelah mereka terima uang itu, mereka pergunakan seadanya. Bukan untuk pembangunan gereja, tapi mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak penting lainnya. Nah, akhirnya menunggu lagi tahun berikutnya, diajuin lagi proposal. Sewaktu hari, Bapak-Bapak, ketika David Oyedepo sedang menunggu sponsor utama yang akan kasih uang itu, tiba-tiba Roh Kudus berkata bahwa, David, aku Tuhan Allahmu akan mencukupin segala kebutuhanmu. Saat ini juga tinggalkan tempat ini, pulang ke Logos. Aku akan tunjukkan kepadamu bahwa aku Tuhan Allahmu akan memberikan yang terbaik buat kamu. Aku tidak suka kamu menjadi jemaat Tuhan yang meminta-minta. Nah, David Oyedepo bercabang pikirannya, saudara, antara dia menurutin suara Roh Kudus ini, ataukah dia tidak menurutin. Nah, akhirnya dia benar-benar mengambil sebuah keputusan, dia menurutin. Dia tinggalin saat itu juga, uang yang tinggal dia bawa sebenarnya, dia tinggalkan saat itu juga, dia pergi ke bandara, dia pulang ke Nigeria, pesan pesawat, dan lain sebagainya, akhirnya dia tiba di Nigeria, saudara. Ketika dia tiba di Nigeria, dia kumpulkan jemaatnya pada waktu itu nggak sampai 30 orang. Nah, kebanyakan 80% jemaat David Oyedepo pada saat itu, saudara, belum memiliki pekerjaan. Dalam arti kata pengangguran. David Oyedepo katakan, aku mendapat suara Tuhan di Amerika, kita sudah salah dalam menjalankan pengembalaan yang Tuhan percayakan kepada saya di gereja Tuhan di tempat ini. Mulai saat ini juga, seluruh jemaat kita yang hadir, kita harus yang namanya giat dalam bekerja. Tidak ada lagi jemaat Tuhan yang tidak melakukan pekerjaan. Tapi Pak Pendeta, kami nggak bisa melakukan apa-apa. Pokoknya gini, yang bisa tampal ban, jadi tampal ban. Yang bisa jual es, jual es. Yang bisa jualan kacang, jual kacang. Yang bisa masak pisang goreng, jualan pisang. Pokoknya bekerja, itu perintah Tuhan. Nah, sejak saat itu gereja Tuhan ini mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Kenapa, saudara? Karena seluruh kaum prianya harus bekerja. Nggak ada yang namanya tidak melakukan pekerjaan. Tidak ada lagi pengangguran. Siapa nggak bekerja, nggak usah makan. Di Alkitab katakan seperti itu, saudara. Nah, ketika pria bekerja dengan sungguh-sungguh, Pak David Oyedepo mendapatkan suara Tuhan itu dengan baik, dia taat dan setia menjalankan. Nggak perlu menunggu waktu, saudara. Kalau saudara nanti habis Zoom ini, saudara buka di Google, di sana dibukaan aja Kanaan Land. Gereja ini sekarang, waduh saudara, Gelora Bung Karno kalah gerejanya. Satu kali ibadah itu bisa puluhan ribu orang, saudara. Dia bukan cuma punya gereja aja, tapi dia punya sekolah teologi, dia punya pompa bensin, dia punya toko buku rohani, dia punya usaha-usaha lainnya yang secara murni dikelola oleh jemaat Kanaan Land. Saya ketika tahu kebenaran ini, saya terkaget-kaget, saudara. Ternyata dampak seorang pria kalau giat bekerja, Tuhan pasti memberikan, Tuhan pasti menyertai apa yang kita lakukan dalam usaha pekerjaan kita melalui pertolongan Tuhan, sehingga kita bisa menggapainya dengan sangat baik, saudara. Kuncinya adalah kita pria adalah harus bekerja. Nah, bagaimana ditemukan kalau kita kaum pria kita tidak bekerja? Nah, kalau kita kaum pria bekerja, saudara, nah kita akan mengalami apa yang David Oyedepo alamin. Saya terkagum-kagum, saya terkaget-kaget, saudara. Saya punya teman dari Abalok Ministry, itu 15 tahun yang lalu, tim kepenatuan mereka pergi nih ke Logos Nigeria untuk menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri keadaan Kanaan Land pada saat itu. Ketika mereka sampai di Nigeria, saudara, tim kepenatuan Abalok Ministry ini melihat ternyata Tuhan Yesus Kristus berkarya luar biasa buat jemaat Tuhan yang giat dalam bekerja. Nah, kuncinya di malam hari ini kita sudah giat bekerja, kita sungguh-sungguh lagi kita giat bekerja.
Nah, ketika kita sungguh-sungguh giat bekerja, kita sangat memperhatikan yang namanya kerajinan. Karena giat bekerja itu adalah perintah Allah. Ketika kita memperlihatkan kerajinan setiap hari kita bekerja, saudara, saya mau baca sebuah ayat firman Tuhan di Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23. Sebentar. Kolose pasal 3 ayat 23. Pak Dedi bisa bacain buat saya, Pak? Kolose pasal 3 ayat 23. Oh, ini saya sudah temu, Pak Dedi. Nah, baik. Saya aja bacain. Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kuncinya di Kolose pasal 3 ayat 23, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, cerita tadi jadi landasan firman kita bagaimana seorang David Oyedepo, seorang peminta-minta, seorang pemalas, tapi ketika dia bertobat, dia pulih, Tuhan berikan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Pak David Oyedepo. Ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita bekerja, kita lakukan seperti buat Tuhan, kita ingat, saudara, kita ada saat ini, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Kita bisa pun memiliki usaha pekerjaan, kita bisa memiliki pekerjaan, melayani pekerjaan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Alangkah sia-sianya anugerah Tuhan itu kita sia-siakan, kita melakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Tuhan suka kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan. Saya 3 hari yang lalu di Lubuk Linggau, saudara, saya ketemu seorang pengusaha sukses. Saya baru tahu ternyata adik kelas saya 3 tahun di SMA Saverius Lubuk Linggau, SMP SMA Saverius Lubuk Linggau. Nah, saya terkaget-kaget ketika dia pegang agen Nestle, Carnation, Denko, Milu. Ternyata saya kenal dia udah lama. Ini orang yang sulit sekali yang namanya untuk bekerja. Tapi kok dia bisa sukses? Nah, dia bukan anak Tuhan, dia seorang Buddha, saudara. Ketika dia ngobrol ke toko, saya temuin, ternyata kuncinya dia bilang, saya melakukan segala sesuatu, saya sangat percaya di pengajaran mereka melakukan yang terbaik buat Buddha. Nah, ketika saya dapat hal itu, saudara, saya sentil istri saya bilang, Mama tolong ingatkan Papa, bahwa Papa bukan kejar yang namanya kekayaan, tapi Papa mau ini jadi sebuah contoh, ini jadi sebuah semangat yang baik buat Papa, supaya setiap hari kalau Papa tidak giat bekerja, tolong Mama tegur Papa. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita giat bekerja, saudara, kita bisa melakukan segala sesuatu, kita menyenangkan hati Tuhan, kita bisa membawa dengan kita menjadi pria Kristen yang giat bekerja, orang lain bisa melihat ada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Nah, penginjilan sekarang ini adalah sudahkah orang melihat ada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Ketika orang bisa melihat ada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, itu sudah jadi sebuah penginjilan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita orang Kristen giat bekerja. Nah, saya usaha pekerjaan sudah 6 tahun. Kemarin ada karyawan lama saya, dia sudah buka toko sendiri. Tokonya sama persis seperti saya. Secara manusia, saudara, saya sempat berpikir, waduh ini istilah kita orang Palembang itu ngajarin buaya berenang, saudara. Tapi setelah saya kaji-kaji lagi, apalagi dia ke toko, dia bilang, kok aku minta maaf kok, sekarang aku sudah buka toko, mirip seperti Koko. Koko tahu nggak? Aku terinspirasi dengan Koko, aku ikut Koko 2 tahun 3 bulan, aku melihat Koko dalam menjalankan usaha pekerjaan, Koko benar-benar giat bekerja. Dia anak Tuhan juga, saudara. Bukan cuma Koko giat dalam bekerja aja, Koko tidak melupakan melayani pekerjaan Tuhan. Nah, akhirnya aku timbul, aku ingin ambil barang sama Koko, nanti sistemnya mau cash atau gimana, Koko atur aja. Yang terpenting aku lihat ada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup Koko. Nah, saya terkaget-kaget, saudara. Ketika dia bilang seperti itu, saya terkagum-kagum dengan karya Tuhan. Saya semakin yakin aja menjalankan kehidupan saya sebagai orang percaya, bahwa kita kaum pria harus giat dalam bekerja.
Saya dulu orangnya sering bersungut-sungut. Saya dulu orangnya sering minder, saudara. Tapi sekarang puji Tuhan, saya dapat sebuah kebenaran, apapun juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita, lakukanlah buat Tuhan. Ketika kita lakukan buat Tuhan, kita tidak akan malas lagi, kita tidak akan minder lagi, tapi kita selalu mencari Tuhan dalam kita menjalankan kehidupan kita. Nah, kita mau masuk ke poin selanjutnya. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Pria integritas ingat bahwa Tuhan selalu mengawasi dan memperhitungkan semuanya. Kalau kita bekerja, saudara, kita harus ingat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup itu selalu mengawasi dan memperhatikan apapun yang kita lakukan dalam kita melakukan pekerjaan kita. Tuhan selalu ada. Tuhan bukan selalu ada aja, Tuhan pasti selalu mendorong kita, Tuhan pasti selalu menolong kita, Tuhan pasti selalu menyertai kita. Nah, dengan dorongan, pertolongan, penyertaan Tuhan itu, apalagi yang kita khawatirkan, saudara. Ketika kita melakukan usaha pekerjaan, kita jalani bagian kita aja. Kita giat bekerja, kita berusaha dengan benar, biarlah bagian Tuhan memberkati setiap langkah kita. Dalam kehidupan rohani pun kita melayani pekerjaan Tuhan, kita menjadi gembala sidang, kita lakukan yang terbaik buat Tuhan, kita giat bekerja, kita benar-benar memperhatikan jemaat kita. Nah, bagian yang sudah kita lakukan itu, pasti bagian Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Memberkati setiap langkah kita. Di 2 minggu yang lalu, saya sama Pak Yefta ke GSJA Pemulihan Pematang Panggar. Kami buat seminar langsung tatap muka. Ketika sesi giat bekerja saya habis sampaikan, ada seorang bapak yang menjadi peserta. Dia pengurus gereja GSJA Pemulihan, dia maju ke depan, dia bersaksi. Bapak ini, saudara, ketika dia bersaksi, saya benar-benar meneteskan air mata. Usianya hampir 70 tahun, pekerjaannya dia petani karet. Dia setiap hari jam 4 subuh dia sudah bangun, begitu rajin, dia sadap karetnya. Nah, karena hari itu Jumat tanggal 26 Juni kami buat acara Preintegritas itu, dia tetap jam 4 dia nyadap karet, biasanya selesai jam 10. Karena acaranya mulai jam 9, jam 8 dia sudah ada, saudara. Dia cerita pengalaman dia dengan usia 70 tahun, tapi Tuhan kasih sepertinya dia masih usia 40-50 tahunan. Nah, ketika saya mendengar kesaksian ini, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Apapun juga yang kita lakukan, kalau kita giat bekerja, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Yang ditemukan, Tuhan pasti menyertai usaha pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Nah, saya mau masuk ke poin terakhir. Itu bisa kita raih, saudara. Cerita Pastor David Oyedepo, kesaksian tadi dari saya, kesaksian dari jemaat GSJA Pemulihan Pematang Panggang, pengembalaan Pak Wismar Silalahi, itu bisa kita lakukan. Tapi ada satu, Tuhan mau kita melakukan usaha pekerjaan kita, pelayanan kita, penuh dengan kreativitas. Hanya seorang pria integritas yang memiliki kreativitas yang dari Tuhan bisa mengembangkan. Kita ngerti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kalau kita minta hikmat yang dari Tuhan, kita akan hidup penuh dengan yang namanya kreativitas. Saya nggak malu lah saya ngomong, saudara. Waktu pandemi, usaha handphone saya gulung tikar, saudara. Saya kalah modal, banyak pengusaha-pengusaha HP dari Palembang, Lampung, Jambi, buka di Lubuk Linggau. Modalnya lebih murah dari saya, barangnya lebih banyak dari saya. Nah, akhirnya saya mengalami gulung tikar. Di tengah saya mengalami gulung tikar, dengan sisa uang yang ada, saya pindah, saudara. Saya beli sebuah ruko, dibantu sama saya dapat warisan dari papa mama saya. Nah, ketika itu pandemi pas baru terjadi. Saya bingung. Saya mau buat usaha apa? Nah, akhirnya saya minta hikmat dari Tuhan. Saya orangnya senang, saudara. Senang baca, senang nulis. Nah, di tengah tulis itu saya minta hikmat dari Tuhan supaya ada sebuah kreativitas. Nah, tiba-tiba ada teman-teman komsel saya yang mau nolong saya. Dia bilang, kok nggak usah bingung-bingung. Masa pandemi ini orang males keluar. Udah, kamu sediakan aja bahan-bahan kue. Nanti kami bantu. Istri-istri kami kan pasti rajin nih buat kue, nanti bahannya dia perlu apa-apa, Koko siapin aja.
Nah, saya coba dengan penuh kreativitas, saudara. Dimulai dari pandemi sampai saat ini, puji Tuhan. Pria integritas yang penuh dengan kreativitas, kita tidak perlu khawatir. Justru kita tetap harus semangat. Tuhan pasti sudah menyediakan. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kenapa kita harus penuh dengan kreativitas? Yang pertama adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Nah, ketika kita menyadari Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif, kreatif dari Tuhan itu nular pasti ke kita, turun ke kita kalau kita jadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, kalau kita lihat lagi, saudara, berkreasi untuk kemuliaan Tuhan itu adalah kreativitas yang berlandaskan pada prinsip-prinsip firman Tuhan menghasilkan kesuksesan. Saya ada langganan, saudara, setiap kali dia belanja, banyak belanjanya, dia minta dilebihin notanya. Nah, saya langsung tolak, saya bilang, Pak, maaf, saya di agama saya, Kristen, kami tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Oh, dia ketus jawab, kalau nggak boleh, udah, aku nggak jadi lagi pelanggan kamu. Ada toko saingan kamu, bisa kasih kok katanya. Jadi saya bingung, saudara. Satu sisi, kalau saya tegas, saya kehilangan pelanggan. Kalau saya tidak tegas, saya melanggar firman Tuhan. Nah, saya ambil keputusan, saya tetap taat pada firman Tuhan. Saya bilang, Pak, saya minta maaf sebelumnya, saya perlu pelanggan, tapi kalau Bapak mau cara belinya seperti ini, saya dengan berat hati saya tolak, Pak. Oke, kalau kamu tolak, saya nggak belanja lagi. Ya, itu resikonya, saudara, betul? Nah, istri saya bilang, Pak, sayang dong, Pak, memang Mas sayang. Tapi ingat, Mas, Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Ketika hidup kita, kreativitas kita itu apapun yang kita lakukan berlandaskan kepada firman Tuhan, percayalah, Tuhan pasti sudah menyediakan. Betul, saudara. Ketika dia nggak lagi belanja ke kami, ada rasa khawatir dalam diri kami, ternyata Tuhan kita penuh dengan kreatif, Tuhan kirim pelanggan-pelanggan yang lain. Nah, malah 3 bulan kemarin dia datang, saudara. Dia bilang, aku mau belanja lagi lah, ternyata harga kamu lebih murah. Ya udah, pokoknya aku belanja berapa, tulis saja seperti itu. Amin. Nah, malam ini saya mau tutup, saudara, bahwa kita harus jadi pria integritas yang penuh dengan kreativitas. Kita berdoa minta penyertaan Tuhan, kita berdoa minta pertolongan Tuhan, supaya hikmat Tuhan selalu turun dalam hidup kita. Hanya orang yang mengandalkan kreativitas yang dari Tuhan saja, yang bisa menjadi pria integritas yang giat selalu dalam bekerja. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu dengan maksimal, bagaimana kita bisa menggunakan skala prioritas. Nah, suatu hari saya tinggal, saudara, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Saya tinggal di rumah seorang gembala sidang di kota Jakarta. Dia minta saya tinggal 2 hari bersama dia. Ketika saya 2 hari tinggal di rumah itu, dia seorang gembala sidang, jemaatnya paling 120 orang lah. Dia tinggal di pastorinya, merangkap jadi gereja, saudara. Saya tinggal di sana, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dia menggunakan waktu dengan maksimal. Jam 4 subuh dia bangunkan saya, istri dia, anak-anak dia, kami bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Setelah itu dia mandi, dia ke kantor dia buat skala prioritas, jemaat mana yang mau hari ini dikunjungi. 2 hari saya melihat pria ini, teman saya ini benar-benar giat dalam melakukan pekerjaannya. Yang luar biasa, istrinya dan anak-anaknya mendukung sepenuhnya, saudara. Saya pulang, yang pengalaman ini sudah lama, saudara. 11 tahun yang lalu saya pulang, saya cerita sama istri anak-anak saya. Papa nggak mungkin jadi seorang pria yang luar biasa. Papa nggak mungkin jadi pemimpin yang luar biasa. Kalau mama dan anak-anak tidak support papa. Papa menyadarin mama sama anak-anak tidak support sekarang. Mungkin ada dalam diri papa yang belum sempurna, belum bisa melakukan yang terbaik, tapi papa janji, mulai hari ini dan seterusnya, kita tetap ada yang namanya mesbah keluarga. Setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita berdoa buat Tuhan terlebih dahulu. Setelah kita melakukan aktivitas kita, malam harinya kita tutup mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika saya coba belajar, saudara, saya menggunakan waktu dengan maksimal, aktivitas saya sepertinya
padat saudara, tapi di tengah kepadatan itu saya bisa menggunakan waktu dengan maksimal. Jam setengah 7, jam 6 saya bangun, kami doa bersama, jam 6.45 saya antar anak ke sekolah, jam 7 saya mempersiapkan toko, buka toko full, kadang sampai malam. Tapi ketika kami coba buat yang namanya menggunakan skala prioritas, kami bisa memilah tugas-tugas hari ini yang prioritas lah buat kami. Kami mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan utama itu. Saya terkagum-kagum, saya sampai bingung saudara ketika kasih dan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Saya semakin yakin saja bahwa saya minta kepada Tuhan setiap hari supaya Tuhan bisa jadikan saya seorang pemimpin yang giat selalu dalam melakukan segala sesuatu. Apapun juga yang saya lakukan, itu saya lakukan buat Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak, renungan yang singkat ini bisa menjadi rema buat diri kita, bisa menjadi tanah yang subur dalam diri kita kaum pria, kita bisa giat bekerja dalam kita melakukan pekerjaan kita setiap hari, karena memang waktunya juga nggak mungkin saya bisa sampaikan dengan detail. Saya sangat menyaranin Bapak-Bapak punya buku ini, karena di sesi giat bekerja ini halamannya cukup banyak saudara. Kalau kita mau sampaikan semua nggak mungkin. Jadi saya ambil inti-intinya aja. Intinya adalah karakteristik kelima dari seorang pria integritas sinode kita, yaitu giat bekerja. Tuhan mau kita jadi seorang pria yang giat selalu bekerja. Percayalah, ketika kita jalanin bagian kita, Tuhan pasti jalankan bagiannya, memberkati setiap langkah kita. Nah baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkatin. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Silakan Pak Thomas pimpin sharingnya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Chris Fiamsun. Ya, saya percaya kita semua diberkati. Dan puji Tuhan juga, ya tadi ada gangguan sinyal sedikit, tetapi sudah ya terdengar jelas pemaparannya. Ya, nah, saya akan memberikan waktu sebelum kita melanjut ke sesi yang kedua, ya di bagian yang keenam. Saya harap Bapak-Bapak bisa menggunakan kesempatan ya untuk bertanya, ya, atau boleh juga bersaksi ya tentang giat bekerja ini, ya, supaya kita di komunitas ini bisa saling menguatkan, ya. Dan saya harap juga bisa ya menunjukkan wajahnya ya sehingga kita bisa saling mengenal ya. Ya, silakan Bapak-bapak. Ya, baik Pak Thomas, mungkin saya memulai duluan supaya yang lain nanti bisa dia mengikuti. Siap. Saya akan menyampaikan sedikit kesaksian bagaimana fungsi dari tema kita malam ini tentang giat bekerja ini dalam kehidupan saya benar-benar sesuatu yang Tuhan berikan sebagai anugerah kasih karunia yang Tuhan beri pada saya. Jadi kan saya ini 8 bersaudara dan boleh dikatakan keluarga saya ini kalau boleh dikatakan keluarga gado-gado. Jadi ada beberapa macam agama kepercayaan. Tapi puji Tuhan sudah mulai ada yang mengikuti jejak saya untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat. Nah, apa yang saya lakukan selama ini ketika saya baru bertobat tahun 91 itu, nah, sesuatu saya mendapat tantangan yang luar biasa di dalam keluarga saya, Pak. Benar. Karena saya sebagai anak yang paling bungsu, saya orang yang boleh dikatakan manja, ya sesuatu merasa bahwa saya ini bisa mendapatkannya begitu meminta dengan orang tua. Tetapi setelah saya bertobat terima Tuhan Yesus, saya mulai belajar tentang salah satunya bagaimana saya harus menunjukkan suatu perubahan, apalagi saya diingatkan melalui firman bahwa bagaimana kita bisa memenangkan yang lain kalau dari diri kita sendiri tidak ada suatu perubahan dalam karakter hidup sifat kita. Nah, salah satunya saya menunjukkan perubahan di dalam hal giat bekerja ini. Jadi saya sejak SMA kelas 3, papa saya itu meninggal, saya sama sekali boleh dikatakan kalau mau mengikuti, saya bekerja secara mandiri, Pak. Nah, saya tunjukkan jati diri saya
saya anak paling bungsu, tapi saya tidak boleh harus menjadi orang yang terus manjat, bermalas-malasan, apalagi bapak saya sudah meninggal. Nah, saya mencoba mengubah itu semua itu ya dari awal saya giat bekerja, saya juga minta tuntunan Tuhan lah, bagaimana saya bisa menunjukkan sesuatu, ada perubahan sehingga nanti saya bisa membawa keluarga saya yang belum percaya, termasuk mama saya, untuk melihat. Dan puji Tuhan, benar apa yang dikatakan Pak Christian tadi, bahwa kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau menunjukkan suatu kerajinan, ketekunan, dan mengubah apa yang lama itu menjadi sesuatu yang baru, ternyata ada perubahan yang luar biasa. Dengan saya bisa begitu bekerja, dengan saya mengubah keadaan hidup saya dari karakter yang jelek, malas, manja, dan sebagainya, ternyata akhirnya keluarga saya banyak melihat bahwa saya masuk menjadi orang Kristen itu benar-benar ada perubahan, Pak. Dan satu hal lagi, ada termasuk mama saya hanya bertobat terima Tuhan Yesus. Karena melihat sesuatu tadinya ada perubahan itu ya salah satunya saya berusaha bekerja semampu mungkin, bekerja untuk memberikan suatu hal yang memberkati keluarga saya, termasuk ada mama saya sampai saat ini. Dan puji Tuhan lah, saya juga di tengah kesibukan saya bisa membagi waktu baik dalam bekerja, mungkin Pak Kristen sudah tahu lah, bekerja, saya kadang pelayanan, dan juga kadang saya sesuatu yang lain juga lah, yang akhirnya saya benar-benar merasakan dampak dari menjadi seorang pria integritas nih, dengan bekerja pasti giat bekerja itu, maka kita akan menunjukkan sesuatu perubahan yang membuat orang lain akhirnya melihat, apalagi orang-orang yang belum percaya, wah berarti benar ya kita menjadi orang Kristen. Kalau kita sama seperti dulu, untuk apa orang kemudian sama saja seperti orang lama dulu. Nah, inilah yang jadi sesuatu tantangan bagi kita untuk semua kaum pria, bagaimana kita mengajak yang lain. Karena banyak sekarang, apalagi di tengah pandemi ini, Pak, baru berlalu berapa tahun ini, orang-orang Kristen pun sudah mulai banyak males, Pak, ingin cari yang gampang. Saya terlibat pelayanan penjara, diajak Bang Luhut itu, saya lihat di penjara itu orang-orang Kristen itu mau cari yang gampang aja, Pak. Ya, salah satunya akhirnya harus melanggar hukum ya dengan narkoba lah dan sebagainya, sebagai kurir, pengedar dan sebagainya. Hanya satu cara ya supaya dapat duit itu gampang, katanya. Bisnis yang ada tuh kadang sulit untuk memenuhi kebutuhan makan, Pak. Nah, ini sesuatu saya melihat dari sekitar saya, maka tidak ada alasan kita harus menolak hal-hal yang membuat kita akhirnya malas, membuat kita akhirnya tidak bertekun, akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, untuk tetap bertekun dalam Tuhan di dalam apapun kita dalam giat bekerja itu. Mungkin itu saja Pak kesaksian saya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali ya Pak Dedi. Ya, saya sangat diberkati, saya percaya kita semua ya. Nah, kita sebagai pria diingatkan tadi ya melalui materi ini, kita harus suka belajar ya. Nah, belajar ini yang bikin kita berubah. Nah, ini kita sedang belajar semua, jadi jangan malu-malu ya. Karena ini proses belajar, termasuk belajar dengan semut ya Pak Krispian ya. Ya, ini kita belajar sama kesaksian-kesaksian teman kita. Nggak ada yang lebih ya hebat ya, kita semua belajar ya. Betul Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan yang lain yang mau bertanya atau bersaksi boleh ya. Kita ada di sini untuk sama-sama saling menguatkan. Ya, silakan langsung ditunjukkan wajahnya, ya, dibuka mic-nya. Silakan. Mungkin Ko Asun silakan. Pak Asun, mungkin ada yang disaringkan atau ya, terima kasih Pak Dedi dan Pak Christian. Saya mau tanya sedikit tentang misalkan Pak ya, misalkan orang punya entah kebiasaan atau karakter, ibaratnya malas kayak gitu. Itu langkah-langkah atau step-step apa yang harus dilakukan biar karakter atau kebiasaan malas itu sedikit hilang atau berubah menjadi giat bekerja. Kan nggak langsung instan, orang tiba-tiba langsung dalam baca firman langsung berubah menjadi rajin. Coba lebih dipertajam tips atau kiat-kiat supaya orang tuh
punya niat supaya lebih giat lagi bekerja dalam segala hal. Itu aja Pak, terima kasih. Iya, baik. Ko Asun, saya langsung jawab aja Pak Thomas ya. Iya, saya tadi sempat ngomong itu Ko Asun bahwa saya dulunya orangnya yang pemalas. Tapi ketika saya jadikan Tuhan segalanya dalam hidup saya coba melihat dengan kemalasan saya itu dampak buat keluarga yang saya pimpin benar-benar menyedihkan sekali. Jadi ada keinginan yang besar dalam diri kita sendiri kaum pria untuk merubah dari hal yang tidak baik itu menjadi baik. Kalau kita nggak memiliki sebuah keinginan, kita dihimbau, kita didoakan, akhirnya nggak bisa juga. Tapi ketika saya memiliki sebuah keinginan, bahwa saya sudah jadi umat Tuhan, saya sudah jadi seorang pria Kristen, saya mau sungguh-sungguh. Dengan kesungguhan saya, hal pertama yang harus saya lakukan adalah saya tidak mau menjadi seorang pemalas lagi. Saya mau giat saya dalam bekerja. Nah, hal-hal yang saya lakukan, saya dulu nonton film seri, kadang sampai subuh, saya tinggalkan. Saya dulu sering melamun, orangnya saya tinggalkan. Karena ciri-ciri seorang pemalas itu benar-benar saya tinggalkan. Nah, akhirnya istri dan anak-anak melihat ada keinginan dari diri saya sendiri, Tuhan kita juga melihat, akhirnya saya bisa tinggalkan semua hal itu. Saya sekarang kalau jam 6 saya nggak pakai alarm pun, saya sudah bangun dengan sendirinya. Saya pun sekarang kalau bekerja itu saya nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kadang mungkin nggak sehat, saya minta Tuhan sembuhkan sakit yang dialamin, istirahat sebentar, bekerja lagi. Intinya gini, Ko Asun, hanya keinginan dari diri kita sendiri, dengan keinginan dari diri kita sendiri kita minta kepada Tuhan, kita bisa meninggalkan kebiasaan yang tidak baik itu. Nah, saya punya teman peminum perokok berat, Ko Asun, agak lari dari konteks sedikit. Dia bisa nggak lagi jadi peminum dan perokok berat karena ada keinginan dari diri dia sendiri. Sebelumnya setiap kali camp pria dibuat, dia maju ke depan. Siapa yang mau berhenti dari rokok, didoain. Siapa yang mau berhenti dari minuman keras, didoain. Tapi berhentinya 3 bulan, kambuh lagi. Tapi kalau ada keinginan dari diri kita sendiri, murni atas kemauan diri kita sendiri, itu permanen biasanya itu. Didukung lagi dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga yang baik. Nah, mungkin itu aja Ko Asun, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, haleluya. Jadi harus punya tekad meninggalkan kebiasaan buruk ya. Haleluya. Bagaimana, sudah menjawab ya Pak Asun? Silahkan, ada yang lain. Mungkin Pak Asun mau bersaksi. Ya, silahkan kalau yang lain. Mungkin Pak Santo atau yang lain mau memberikan juga tambahan ya, bagaimana menjadi pria yang rajin. Tips-tips singkat ya, saya kasih waktu 5 menit lagi ya sebelum kita lanjut sesi kedua ya. Ya, silahkan kalau ada. Ya, saya juga termasuk pria yang malas ya. Malas olahraga. Ya, ini saya sudah 3 bulan ini sekarang setiap pagi ya, habis doa pagi ya langsung pergi ke lapangan. Ya, jalan kaki 1 jam, 1,5 jam. Ya, itu. Dan perubahan itu luar biasa. Ya. Kalau kita tidak berubah, ya tidak ada sesuatu yang akan kita capai. Pada waktu kita berubah, perubahan kita itu berdampak. Ya, saya punya teman pendeta, ya, dia beratnya 105 kilo, saudara. Ya, tingginya di bawah saya lebih tinggi. Ya, saya waktu memulai olahraga jalan kaki itu berat 89. Ya.
sekarang puji Tuhan udah jadi 84. Nah, jadi waktu saya mulai ya tekun, ya, saya mulai ajak teman saya ini yang 105 kilo. Biasanya dia kalau habis doa pagi tidur lagi. Ya. Waduh, sulit sekali. Nah, kebetulan dia di sini gembala cabang ya. Gereja dari sebuah organisasi, dia gembala cabang. Saya bilang, Pak, kalau saya sakit, kena stroke, ya istri saya jadi gembala, Pak, karena saya merintis, saya bilang. Ya kan? Nah, saya lihat ya teman-teman kita itu umur 50, umur 55 itu roboh rata-rata. Ya, kena stroke, kena jantung, saya bilang. Ya, makanya kita harus berubah. Nah, Bapak ini kan gembala cabang, Pak. Ya. Kalau Bapak sampai kena stroke, Bapak pasti akan diganti. Ya. Nah, ini karena saya sudah sangat dekat sama dia, saudara bisa ngomong gini ya. Ya, tadi saya ajak melayani, dia punya karunia ya bisa berbahasa Inggris, jadi dia jadi penerjemah, ada tamu dari GSJA di Malaysia ya. Jadi sekarang dia sudah 1 bulan ikut jalan kaki. Ya. Kalau kita berubah itu akan membawa perubahan. Ya. Seperti tadi ya, istri, anak kita akan support kita. Jadi sekarang ya setiap pagi jam 6 setelah selesai doa pagi, jam 6 ngurusin anak sekolah, ya jam 7 pergi ke lapangan, ya. Keliling lapangan itu ya 10 kali, ya. Sehingga setelah itu 3 jam, ya yang ingin mau nurunin berat badan ya, kalau Pak Santo jangan ya, yang mau nurunin berat badan. Ya. Setelah jalan kaki 1 jam, 1,5 jam, tidak boleh makan karbohidrat, ya, supaya lemaknya pecah dulu. Jadi habis jalan 1 jam, 1,5 jam, makan buah. Ya. Jadi sudah olahraga, pola hidupnya sehat, makan buah. Ya. Jadi pulang dari jalan kaki, mampir pasar, beli nanas, ya beli pepaya, ya. Pokoknya yang tidak karbohidrat. Setelah itu jam 11, jam 12 baru makan. Ya. Dan ini, waduh jadi segar sekarang, nggak ngantuan. Oke, Tuhan berkati. Pak Krivian, dilanjut. Ya, sebelum kita lanjut nanti dengan kasih Kristus, Pak Hartono angkat sebuah pujian, setelah itu kita masuk di sesi rendah hati. Puji Tuhan, kita percaya bahwa di sesi pertama ini kita sudah diberkati Tuhan dan tetap semangat ya. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam sesi yang kedua, rendah hati, mari bersama-sama kita menaikkan satu pujian lagi kepada Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kau
memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Christian. Ya, terima kasih Pak Hartono. Nah, kita mau lanjut saudara, kalau tadi giat bekerja. Nah, karakteristik yang keenam dari buku Berintegritas GSJA kita, yang buku jilid pertama, yaitu rendah hati. Nah, Billy Graham, saudara, menulis sebuah buku laris, buku bestseller, judulnya 7 Dosa yang Mendatangkan Maut. Di buku 7 Dosa yang Mendatangkan Maut, Billy Graham tempatkan dosa yang pertama itu adalah kesombongan. Nah, Billy Graham seorang penginjil yang luar biasa lah yang dipakai Tuhan, menulis bahwa dosa pertama yang bisa mendatangkan maut, yang bisa mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita sebagai seorang orang percaya, karena kita konteksnya pria sebagai seorang pria, adalah kesombongan. Nah, kesombongan itu lawan dari rendah hati. Kalau kita buka di buku Berintegritas kita, setelah di buku rendah hati, di bawahnya ditulis, Allah menentang orang sombong. Tuhan yang kita sembah sangat tidak suka kalau kita jadi pria yang sombong. Tuhan yang kita sembah tidak mungkin memberkatin kalau kita kaum pria sombong hidupnya. Kalau kita lihat sekarang saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita juga di gereja, setempat pun, terkadang dengan prestasi yang kita gapai, dengan usaha pekerjaan yang kita gapai, dengan pelayanan yang kita gapai baik, kalau kita nggak hati-hati, saudara, kita bukannya rendah hati, tapi kita menjadi sombong. Nah, kalau kita lebih kaji lagi, ketika kita tidak hati-hati, kita menjadi orang yang sombong, saudara, karena Tuhan yang kita sembah sangat tidak suka kepada orang yang sombong. Lucifer pun diusir dari surga karena menyamakan dirinya dengan Bapa di surga. Nah, kesombongan itu kadang timbul dengan sendirinya tanpa kita sadarin dalam diri kita. Nah, materi kita di rendah hati ini kita coba introspeksi dalam diri kita. Sebenarnya, saudara, apa sih yang mau kita sombongkan dalam kehidupan kita? Pelayanan kita diberkatin, pekerjaan kita diberkatin. Itu semua karena Tuhan yang memberkatin. Itu semua karena Tuhan yang memberikan buat kita. Tanpa anugerah dari Tuhan, tanpa kasih karunia dari Tuhan, gak mungkin kita bisa gapai semuanya. Siapa kita, saudara? Nah, tapi banyak sekali kita menjadi terkadang sombong. Orang yang sombong itu berarti mengandalkan kekuatan diri dia sendiri. Orang yang rendah hati mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Itu bedanya, saudara. Nah, saya coba cari bukunya Billy Graham, 7 Dosa yang Mendatangkan Maut. Saya dapat, saudara, di pertama tentang kesombongan. Waduh, ngeri sekali, saudara. Tanpa kita sadarin ternyata kesombongan sama dengan mencuri kemuliaan Allah.
Waduh saudara, di situ dituliskan bagaimana kalau kita jadi pria yang sombong, itu bukan aja kita memiliki sikap hati yang tidak baik, tapi kita mencuri kemuliaan Allah. Alangkah berdosanya kita saudara. Nah malam hari ini saya coba perlahan-lahan dengan sesi ini, berarti kesombongan berarti mencuri kemuliaan yang seharusnya kita peruntukkan bagi Allah saja. Nah, kesombongan pada dasarnya merupakan penyembahan terhadap diri sendiri. Kita harus sadar loh saudara, kita kemuliaan itu hanya buat Tuhan saja. Kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan itu. Nah, orang yang sombong tanpa sadar mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, ketika kita nggak bertobat, saudara, kita jadi pria yang sombong, itu awal kehancuran kita, saudara. Saya punya teman, saudara, dia orang tuanya orang kaya, dia dikasih warisan sama papanya luar biasa, jadi punya kebun kelapa sawit, punya kebun karet banyak sekali, saudara, tapi hidupnya sombong. Akhirnya apa? Dia orang Kristen loh, saudara. Akhirnya perlahan demi perlahan usaha pekerjaan dia mengalami yang namanya kebangkrutan. Nah, biasanya kita kaum pria setelah dihantam kepada sesuatu hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, baru kita menyadari, oh saya selama ini sombong, Tuhan, menangislah sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau sombong lagi. Nah dia suatu hari 9 tahun yang lalu dia coba-coba telepon saya ajak dalam sebuah komunitas. Nah karena dia bukan dari GSJA, saudara, saya bawa dalam komunitas interdenominasi, kita bicara tentang pria aja. Nah di situ kebetulan seorang pendeta menyampaikan tentang kerendahan hati. Dia tertampar sekali, saudara. Nah yang luar biasa, dia cari adik sepupunya, dia bilang sama adik sepupunya, aku sudah bangkrut sekarang. Itu semua karena aku dulu sombong sekali. Aku nggak pernah merasakan kerja yang sesungguhnya. Aku sekarang mau makan gaji sama kamu. Kamu gaji saya sesuai dengan kemampuan saya bekerja. Tadinya adik sepupunya tolak, saudara. Tapi di tengah adik sepupunya tolak, ada dorongan dari istrinya. Dia bilang, biarlah supaya kokoh sepupu kamu, kalau dia benar-benar mau bertobat, inilah kesempatan yang Tuhan berikan buat kamu, walaupun kamu lebih kecil, untuk menolong dia. Nah, mulai kerja, saudara, jam 7 pagi dari orang yang sombong, anak orang kaya, dia ambil sapu, dia sapu, saudara, dia ngepel. Dia benar-benar merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Nah, ditemukan orang sombong mencuri kemuliaan Allah. Tapi orang yang rendah hati benar-benar sadar dalam hidupnya. Dia tidak bisa melakukan apapun juga kalau nggak ada pertolongan, penyertaan dari Tuhan. 5 tahun lamanya, saudara, dari orang yang kaya seperti itu, dia merendahkan hatinya serendah-rendahnya. Dia baca Alkitab, terutama di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayanin, tapi untuk melayanin. Benar-benar kesombongannya dia runtuhkan, saudara. Nah, ketika dia bisa runtuhkan, perlahan demi perlahan Tuhan Yesus Kristus tolong dia, bantu dia untuk bangkit lagi, saudara. Banyak orang terheran-heran, orang terkagum-kagum, kok bisa ya dari orang yang sombong sekali, dari dia pemalas juga karena orang kaya, dari orang yang malas sekali, dari pria yang malas, pria yang sombong, kok bisa? Nah, tadi pertanyaan dari kok siapa tadi? Bagus sekali itu. Hanya keinginan dari diri kita sendiri yang bisa membuat kita menghilangkan kebiasaan tidak baik yang masih ada dalam diri kita. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita capai di dunia ini tidak akan mungkin terjadi jika bukan karena Allah. Di 1 Korintus pasal 4 ayat 7, Bapak-bapak bisa baca nanti di rumah, karena hanya Allah saja yang layak untuk menerimanya. Kita harus sadar diri, saudara, bahwa Allah yang kita sembah menentang orang sombong. Berarti kita nggak boleh jadi pria yang sombong. Kita setiap hari harus introspeksi diri kita. Aku nggak mungkin bisa menggapai apa yang aku gapai saat ini kalau bukan Tuhan yang memberikan. Hanya orang yang berpikiran seperti itu, hanya orang yang mempunyai sudut pandang seperti itu, yang bisa memiliki yang namanya kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati kita nggak bisa jalankan kehidupan ini, saudara. Kalau ditemukan orang sombong itu sedikit temannya,
Tapi orang yang rendah hati banyak temannya, saudara, karena dia mau mendengar dengan empati. Ada sesi kita kemarin dengan empati, dia bisa tenang. Karena kenapa? Dia memiliki yang namanya kerendahan hati. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita coba belajar karena Allah yang kita sembah menyukai yang namanya kerendahan hati. Tadi saya katakan Tuhan kita yang kita sembah datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, bagaimana kita bisa jadi pria yang rendah hati, saudara? Saya coba di sini ada 3 poin. Di Bapak-bapak nanti bisa kembangkan di Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12. Di buku Pria Integritas itu ada Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12. Kata merendahkan diri di situ digunakan sebanyak 38 kali dalam Alkitab. Di Alkitab kita, saudara, kata merendahkan diri itu digunakan sebanyak 38 kali. Menurut saya cukup banyak, saudara. Nah, pemakaian kata merendahkan diri itu ada beberapa pengertian. Kita mau belajar malam hari ini dengan waktu yang singkat ini supaya kita nggak jadi pria yang sombong, tapi kita jadi pria yang memiliki kerendahan hati. Nah, karena di sini dikatakan bahwa kata merendahkan diri ada beberapa pengertian. Yang pertama, manusia secara naluri, secara alami kita manusia, saudara, memang cenderung untuk meninggikan diri. Itu manusiawi. Tapi kita harus sadar, saudara, di sisi manusiawi kita memang cenderung untuk meninggikan diri kita menyombongkan diri kita membanggakan diri kita. Saya dulu pernah juara tenis meja sekota Lubuk Linggau, saudara. Tahun 1983. Di 1984 saya dikirim sekolah lagi, saya kalah di semifinal. Kenapa? Karena saya sombong, saudara. Saya ikut sebuah klub tenis meja, Bukit Barisan namanya. Dulu setiap hari sebelum saya jadi juara, saya latihan terus. Ketika saya sudah jadi juara, saya latihannya 3 hari sekali. Ditegur sama pelatih saya malah melawan. Apa yang ditemukan? Hancur, saudara. Masih mujur, bagus masuk semifinal. Tahun berikutnya di penyisian gugur, saudara. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia secara naluri, secara alami dalam diri kita seorang pria, memang cenderung untuk meninggikan diri itu ada, itu manusiawi. Bagaimana kita minta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya melalui pertolongan Tuhan kita bisa menghilangkannya, kita bisa mengalahkannya. Nah, yang kedua, naluri meninggikan diri itu tidak baik, kita semua sepakat ya, kita semua setuju bahwa naluri meninggikan diri, naluri menyombongkan diri itu tidak baik. Sehingga Tuhan perlu perintahkan manusia untuk menjauhinya. Ada sebuah perintah Tuhan di Alkitab 38 kali ditulis bahwa Tuhan mau supaya kita merendahkan diri selalu setiap harinya. Nah, dan beralih kepada di situ naluri meninggikan diri itu tidak baik, sehingga Tuhan yang kita sembah perlu perintahkan manusia untuk menjauhinya dan beralih kepada sesuatu yang baik, yaitu merendahkan diri. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya tahu kerendahan ini, saya pernah praktekkan 15 tahun yang lalu, saya jadi panitia, saudara, dalam sebuah camp pria. Saya nggak mau langsung diangkat ketua, saya jadi panitia. Campnya mulai jam 8 pagi, saya jam 7 pagi udah datang. Saya persiapin semuanya, bangku-bangku saya susun, saya ambil karton, saya tulis kelompok 1, anggotanya siapa-siapa aja. Nah, akhirnya ketika saya lakukan hal itu, Tuhan mulai pakai, akhirnya saya dipercayakan menjadi pembicara. Nah, yang teman-teman bilang, Chris, ada sesuatu dalam diri kamu yang jadi teladan buat kami. Ketika kamu jadi seorang pembicara pun, kamu bantu panitia. Iya, aku terbiasa, aku bilang gitu. Aku terbiasa melakukan apa yang sudah dilakukan, jadi tolong ya, diterima, aku mau bantu murni kok. Nggak ada kesannya seperti apa. Oh, nah gitu, saudara. Jadi, saudara, ada sebuah keinginan yang sangat luar biasa dalam diri kita tanpa dipaksa siapapun juga, supaya kita sadar bahwa naluri meninggikan diri itu tidak baik. Tuhan yang kita sembah perintahkan kepada kita untuk meninggalkannya. Perintah Tuhan itu harus kita taatin dengan sedalam-dalamnya, dengan setaat-taatnya. Kita harus beralih kepada sesuatu yang baik, yaitu merendahkan diri. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di poin yang ketiga, merendahkan diri itu bersifat aktif. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk dengan sadar
mengerahkan daya dan upaya untuk membuat diri kita menjadi rendah. Kita diminta oleh Tuhan, saudara, dengan sadar supaya kita mengerahkan segala daya dan upaya kita, kasih dan kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita, iman percaya kita kepada Tuhan, supaya kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Itu sebuah proses panjang, saudara. Nggak ada seujuk-ujuk yang instan, tiba-tiba malam hari ini kita terima firman Tuhan tentang rendah hati. Oke, malam ini kita bisa rendah hati. Pertanyaannya, besok bisa nggak? Nah, yang namanya kehidupan itu adalah sebuah proses. Biar melalui sebuah proses itu, Tuhan mau kita menyadarin dalam hidup ini, kita sangat-sangat butuh Tuhan. Ketika kita pria butuh Tuhan, kita mau rendah hati, melalui pertolongan Tuhan, kita bisa jadi pria yang rendah hati. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kerendahan hati ini permanen dalam diri kita? Karena sangat ngeri loh, saudara, kalau kita nggak rendah hati, kita sombong, kita tinggi hati, kita akan menunggu saja kehancuran dalam diri kita. Tadi ada pengusaha yang kaya itu dari warisan papa mamanya, karena dia sombong sekali, saudara, akhirnya hancur dengan sendirinya. Tapi puji Tuhan, ketika dia terima Yesus segalanya dalam hidup dia mengalami sebuah perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Dari seorang yang tinggi hati atau sombong menjadi seorang rendah hati. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya coba tarik ada beberapa poin lagi. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa supaya kerendahan hati dalam diri kita, pria integritas ini, bisa benar-benar menetap permanen dalam hidup kita. Kita harus mengosongkan diri, karena hanya satu jalan yang bisa kita mengosongkan diri kita sebagai jalan kerendahan hati. Karena gini loh, saudara, di buku pria integritas kita ditulis, prinsip dasar kerendahan hati adalah tentang mengutamakan orang lain terlebih dahulu. Saya dulu boro-boro utamain orang lain, saudara. Saya dulu sombong, saya utamakan diri saya sendiri. Ketika saya mengalami perubahan, ketika mengikuti Tuhan sekian lama, saya sadar, saudara, saya harus bisa. Karena prinsip dasar kerendahan hati adalah kita harus mengutamakan orang lain terlebih dahulu. Dan menempatkan diri sendiri di posisi yang lebih rendah. Banyak pria nggak suka prinsip dasar kekristenan ini. Kita nggak suka, saudara. Tapi ketika kita coba lawan, kita coba belajar dari 4 Injil di Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus benar-benar dengan kerendahan hati yang mendalam, 3,5 tahun melayani di muka bumi sebagai serupa dengan manusia, benar-benar memiliki yang namanya kerendahan hati, mengosongkan diri. Nah, saya punya jam-jam tertentu, saya coba introspeksi, saya coba mengosongkan diri kepada Tuhan. Saya selalu bilang, karena rendah hati adalah tentang menjadi pelayan orang lain, dan mengosongkan diri sendiri dan menjadi bukan siapa-siapa. Nah, saya ada kesaksian yang sangat luar biasa, saudara. Saya punya kakak rohani, dia sudah meninggal. Dia termasuk salah satu pembicara di camp pria yang saya favoritkan, saudara. Suatu hari kami melayani di Kota Padang, saya kebetulan sama panitia dibuat satu kamar sama pendeta ini. Nah, di kamar itu saya kan cobalah memberikan yang terbaik. Pokoknya, Pak, oke, sebelum tidur saya bersihin dulu, Pak. Nggak perlu, saya lebih senior dari kamu, justru saya yang harus bersihkan tempat tidur kamu dulu. 2 malam bersama dengan dia, saya benar-benar belajar, saudara. Seorang pembicara yang pakai Tuhan, yang diurapin Tuhan secara luar biasa. Tapi dalam kehidupan dia sehari-hari, dia nggak pernah menonjolkan diri dia. Dia semakin mengosongkan diri. Panitia bawa nasi ke tempat dia, nggak perlu, saya nggak biasa. Tolong balikin, saya ambil sendiri. Tolong hargain. Itu prinsip hidup saya. Saya banyak belajar, saudara. Pulang saya cerita sama istri, saya cerita di komunitas. Saya bilang di komunitas saya, di kelompok keluarga Allah saya, tolong kalau teman-teman lihat pemimpin kelompok keluarga Allah ini saya, ada kesombongan, tolong ditegur. Mereka sering mengingatkan supaya kita pemimpin ini nggak bablas, saudara. Kalau kita nggak diingatkan, tanpa kita sadarin kita bisa menjadi pria yang sombong. Nah,
Mengosongkan diri setiap hari sangat perlu dalam hidup kita, saudara, karena menjadi rendah hati adalah perjuangan seumur hidup. Selama Tuhan percayakan kita di dunia ini diberi napas kehidupan, kita memiliki sebuah perjuangan. Bagaimana kita bisa menjadi pria yang tetap memiliki kerendahan hati. Itu nggak gampang, saudara. Semakin nggak gampang kalau kita nggak praktekkan. Saya dalam melayani pekerjaan Tuhan kemarin, Pak Wismar sediakan hotel, saya tolak. Pak Wismar minta maaf, saya menolak. Saya nggak mau tinggal di hotel, saya mau tinggal di pastori. Tapi Chris, pastorinya biasa-biasa aja. Enggak apa-apa. Nah, kita harus punya prinsip dalam menjalankan kehidupan ini. Kita pria integritas harus punya prinsip. Kalau kita nggak punya prinsip, kita sulit, saudara. Nah, karena ada sebuah statement, saudara, semakin kita menempatkan diri kita di atas prinsip hidup, prinsip firman Tuhan, semakin luruslah jalan kita. Nah, ada sesuatu yang jadi pegangan dasar dalam hidup saya selalu menolak dengan kata maaf sebelumnya. Saya coba belajar untuk benar-benar merendahkan hati. Karena Tuhan kita Yesus Kristus pun merendahkan hatinya. Bergantung sekali kepada Bapa di surga. Kita harus bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan contoh teladan dalam diri kita kaum pria Kristen, kerendahan hati Tuhan yang kita pelajarin di Alkitab, terutama di 4 Injil, kita mau hidupin, kita mau praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, ketika kita mengosongkan diri sebagai jalan kerendahan hati, di buku Pria Integritas itu selanjutnya adalah kita harus meneladanin kerendahan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu merupakan teladan utama kita dalam kerendahan hati. Nggak mungkin kita mau jadi pria Kristen, pria integritas yang memiliki kerendahan hati kalau kita nggak meneladanin dari Tuhan kita Yesus Kristus. Satu-satunya jalan kita bisa jadi pria Kristen yang memiliki kerendahan hati adalah kita meneladanin teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, selama hidup Tuhan kita di dunia ini, saudara, Tuhan Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatannya kepada Bapa. Kalau saya nonton film Passion of Christ, saudara, saya lihat proses penyaliban Tuhan kita, saya nggak berhenti meneteskan air mata. Terkadang bukan hanya meneteskan air mata, saya menangis sesungguh-sungguhnya, saudara. Saya lihat begitu Tuhan kita menjadi teladan kita dalam hal kerendahan hati. Nah, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau masuk ke intinya. Intinya gini loh, saudara. Malam hari ini temanya rendah hati. Pak Thomas tadi udah bilang, kuncinya belajar, saudara. Sesi demi sesi yang ada di buku Pria Integritas jilid pertama, itu bisa kita lakukan, bisa kita terima dengan baik kalau kita mau belajar. Nah, bagaimana malam hari ini kita mau belajar kerendahan hati melalui pengalaman hidup. Bagaimana kita mau malam hari ini dan seterusnya, kita dipercayakan Tuhan kita, diberi napas kehidupan, kita mau belajar melalui pengalaman hidup. Setiap hari, 1 hari 24 jam, kita belajar detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Kita harus belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, ketika itu jadi sebuah pengalaman, saudara, pengalaman itu akan jadi sebuah teladan yang luar biasa. Orang-orang terdekat kita akan coba melihat hanya pria integritas yang mengandalkan Tuhan bisa belajar selalu supaya selama dia menjalankan kehidupan dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah lengah untuk selalu merendahkan hatinya setiap saat. Nah, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pria integritas belajar kerendahan hati melalui pengalaman hidup, pengalaman. Memang Alkitab mengajar untuk kita melupakan masa lalu, tapi ada pengalaman demi pengalaman itulah yang menjadi pembelajaran buat kita, supaya dengan pengalaman itu kita semakin meneladanin keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita bisa apa yang Tuhan Yesus lakukan di muka bumi 3,5 tahun pelayanannya jadi landasan iman kita, supaya kita selama kita hidup, kita mau jadi pria yang selalu merendahkan hati. Nah, suatu hari, saudara, kakak rohani saya cerita gini, Chris, kamu tahu nggak, aku dikasih buku nih, bukunya dari seorang psikolog dari Yunani, namanya Abraham Maslow. Kamu tahu nggak, Chris, buku ini aku mau buang tadinya, aku mau sobek.
karena aku tersinggung dengan buku ini. Karena buku itu, Abraham Maslow, penulis buku itu, saudara, adalah seorang ateis, saudara. Nah, dia banyak teman orang Kristen. Nah, di sana dia tulis, apa itu Kristen? Biasanya, saudara, kata A itu dimulai, ujung-ujungnya nggak enak. Contoh, Kristian itu ganteng sih ganteng, tapi mungkin pendengarannya kurang. Ujung-ujungnya nggak enak, saudara. Nah, jadi Profesor Psikologi Abraham Maslow ini menulis nih di bukunya, apa itu Kristen? Kristen itu orang-orang yang menceritakan pengalaman-pengalaman tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang dia sendiri tidak pernah alamin, diajarkan kepada orang-orang yang tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu tentang orang-orang yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu. Saya ulangin, saudara. Profesor ini menulis, apa itu Kristen? Kristen itu orang-orang yang menceritakan pengalaman-pengalaman tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman, maksudnya tokoh Alkitab, saudara, yang dia sendiri nggak pernah alamin, tapi dia ngajarin kepada orang-orang yang nggak pernah ngalamin pengalaman-pengalaman itu tentang orang-orang yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu. Nah, kakak rohani saya diberkatin, saudara. Ketika dia mau robek, dia mau buang buku Profesor Psikologi ini, dia sadar bahwa selama ini dia bisa menceritakan pengalaman-pengalaman dari tokoh-tokoh Alkitab, Daniel, Musa, Yosua, dan lain sebagainya. Tapi dia nggak ngalamin pengalaman-pengalaman itu. Tapi dia ngajarin orang tentang pengalaman-pengalaman orang, tokoh-tokoh Alkitab yang dia sendiri nggak pernah alamin. Dia berubah total, saudara. Dia dengan rendah hati, dia berubah. Sampai saat ini dia jadi pembicara yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, karena dia selalu merendahkan diri dia. Dan yang luar biasa adalah dia mengalami pengalaman-pengalaman yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Karena dia benar-benar menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ikut Tuhan nggak boleh setengah-setengah, kita ikut Tuhan harus seluruhnya. Seluruhnya yang ada dalam hidup kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dalam arti kata, saudara, kita harus belajar kerendahan hati melalui pengalaman hidup kita. Kita baca Alkitab tentang Daniel, satu hari Daniel 3 kali sehari menghadap Tuhannya, berdoa. Kita berapa kali, kita harus belajar, saudara. Ketika kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab itu jadi sebuah pengalaman hidup buat kita, sehingga dengan pengalaman hidup itulah jadi bekal dalam diri kita. Itu semua saya dapatkan dari Tuhan saja. Saya mau jadi pria yang memiliki kerendahan hati. Nah, saya mau tutup, saudara, adalah tadi kan belajar kerendahan hati melalui pengalaman hidup, berintegritas belajar kerendahan hati melalui pengalaman hidup, sebab seringkali kita direndahkan melalui pengalaman. Saya banyak ngalamin hal-hal yang tidak baik. Bapak-bapak tahu saya pertama kali khotbah di sebuah camp pria di kota Batam, saudara. Saya ketika lagi khotbah, saudara, ada pembicara yang lebih senior kepada saya, dia ke belakang, intinya dia pakai bahasa isyarat, suruh saya turun, digantiin dia untuk naik. Wah, saya terima itu. Saya lihat jam tangan saya, saudara. Baru 5 menit. Saya baru perkenalan, saya baru nyampein firman. Saya nggak hirauin. Saya bilang, Tuhan kuatkan hati saya, Tuhan. Saya tetap khotbah. Altar call luar biasa, seluruh peserta maju. Bukan, memang nggak jadi acuan. Tapi ketika seluruh peserta maju semua, saya percaya firman yang saya sampaikan mendarat dengan baik. Semua karena kasih karunia Tuhan saja. Nah, setelah selesai itu, habis makan siang, saya tergerak. Saya bilang, Pak, kenapa tadi panggil saya? Iya, dia bilang, maksud saya tadi itu gini, supaya kamu lebih semangat, suara kamu tuh kecil sekali. Tapi Bapak tahu nggak, tadinya saya nangkep, saya khotbahnya nggak bagus. Untung saya tahu, baru 5 menit, saya belum khotbah, baru perkenalan diri. Coba kalau Bapak seperti itu sudah 20 menit, waduh khotbah saya drop. Ya maaf, dia bilang. Ya saya nggak marah Pak, saya makasih. Ya Tuhan mungkin pakai Bapak untuk mengingatkan saya, walaupun caranya mungkin tidak pas. Nah dalam hidup ini kita nggak bisa maunya kita aja, saudara. Terkadang yang kita nggak pikirkan dibuat Tuhan kita pikirkan. Tapi justru hal-hal yang Tuhan berikan terjadi dalam hidup kita tidak menyenangkan sekalipun, biarlah kita terima dengan kerendahan hati yang mendalam. Percayalah, kita bisa jadi pria Kristen yang lebih baik lagi ketika kita mau merendahkan hati kita. Saya puji Tuhan sekarang menyampaikan firman-Nya bisa lebih baik karena saya belajar
untuk selalu merendahkan hati. Orang kasih koreksi, saya terima, saudara. Kalau dulu buru-buru, saya sekarang saya sungguh-sungguh dengar dengan empati. Mana yang kira-kira salah dalam diri saya perbaiki. Amin. Nah, Bapak-Bapak, kita langsung aja. Ada beberapa hal, tindakan praktis kerendahan hati di buku ini Bapak-Bapak bisa kembangkan lebih lanjut. Yang pertama adalah latih terus. Kita harus melatih terus supaya kerendahan hati itu selalu ada dalam diri kita. 1 hari 24 jam, apapun yang kita hadapin dalam segala aspek kehidupan kita harus selalu melatih terus. Anggaplah hal-hal tidak baik itu sebagai latihan buat kita, supaya diizinkan Tuhan terjadi, Tuhan pasti berikan jalan keluar buat kita. Yang kedua, kita merendahkan diri dalam doa. Dengan ketika kita berdoa, kita datang ke hadapan Tuhan, kita benar-benar merendahkan diri kita. Benar-benar ada tingkat kepercayaan diri kita kepada Tuhan yang sangat besar. Ada sebuah kata yang keluar dari mulut kita bahwa aku butuh Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan aku nggak bisa melakukan apa-apa. Ada sebuah kerendahan hati yang mendalam. Yang ketiga adalah mengakui kelebihan orang lain. Orang yang kenal saya, saudara, dia bilang saya ini sulit sekali untuk mengakuin orang lain itu lebih baik dari saya. Tapi puji Tuhan, saat ini dalam komunikasi saya puji dia, saya mengakui kelebihan dia. Saya mau belajar dari kamu ya tentang mendengar, karena saya orangnya sulit untuk mendengar, tapi akhir-akhir ini cukup baik saya mendengar karena saya belajar, saudara. Saya mengakuin kelebihan dia. Nah, setelah dia mau terima, dia ngajar saya dengar pengalaman-pengalaman hidup dia, bagaimana dia bisa menjadi pendengar yang baik. Ternyata dulunya dia bukan juga merupakan pendengar yang baik. Ternyata dalam hidup kita, dulu kita nggak bisa melakukan hal-hal tidak baik. Kita hal-hal yang baik, karena hal-hal tidak baik aja yang banyak kita lakukan. Tetapi ketika kita mengakui kelebihan orang lain, kita bisa Tuhan berikan dalam diri kita, saudara. Yang keempat, tampil apa adanya. Saya bersyukur, saudara, saya coba belajar untuk tampil apa adanya, nggak berlebihan dalam hal apapun juga. Karena orang yang rendah hati nggak perlu bermewah-mewah, tapi biarlah karakter Kristus itu nyata dalam hidup kita, melalui tindakan kita, melalui pengalaman hidup kita. Yang kelima, kita tidak meremehkan orang lain. Hal yang sulit adalah kita manusia ini, tadi kan ada naluri kita secara alami, kita tuh sering meremehkan orang lain. Nah, saya pernah, saudara, saya waktu jadi pembicara, saya ditaruh nih di sesi pertama, saya tolak. Saya bilang, aku pembicara baru, kok taruh di sesi pertama? Aku nggak lah cari yang pembicara-pembicara udah senior. Akhirnya panitia bilang, kenapa kami taruh Bapak? Karena kami bukan meremehkan Bapak, tapi kami lihat sesi awal itu Bapak yang paling bagus. Pengalaman hidup Bapak paling bagus. Kebetulan sesi pertamanya tentang kerendahan hati juga, saudara. Jadi kita nggak boleh meremehkan orang lain, kita harus benar-benar sadar diri, kita adalah pria Kristen yang butuh orang lain dalam kita menjalankan kehidupan ini. Kita butuh komunitas, kita nggak bisa kerohanian kita bertambah lebih baik, kita nggak bisa pelayanan pekerjaan kita bertambah lebih baik kalau kita suka meremehkan orang lain. Kita sombong, saudara. Kita merasa seolah-olah lebih pintar dari dia, lebih kaya dari dia, lebih pokoknya lebih semua lah dari dia. Nah, itu kita harus belajar, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Nah, yang terakhir, meneladanin Yesus senantiasa. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus saja satu-satunya yang bisa memimpin kita, pria integritas, supaya kita memiliki kerendahan hati. Hanya pria integritas yang memiliki kerendahan hati akan merasakan sukacita damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus setiap hari terjadi dalam kehidupan kita. Nah, baik, terima kasih. Saya selesai menyampaikan, saya kembalikan ke Pak Thomas untuk sharing. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit. Silakan Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Yansun. Ya. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Ya, saya memberi kesempatan buat teman-teman ya yang mau bertanya atau bersaksi ya tentang kerendahan hati ya. Tentunya singkat-singkat ya supaya kita bisa berbagi dengan yang lain. Silakan.
tanya atau bersaksi tentang kerendahan hati. Ya, ada? Ya. Kalau tidak ada, mungkin saya serahkan ke Pak Vivian ya. Pak Thomas, saya kepingin nih WL kita nih Pak Hartono nih bersaksi. Pak Hartono dapat apa dari sesi rendah hati? Silakan Pak Hartono. Ya. Silakan Pak Hartono. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang diberkati Tuhan malam hari ini. Saya bersyukur sudah mengikuti firman Tuhan pada malam hari ini melalui Zoom, dan saya berkat Tuhan mulai dari sesi pertama tadi, giat bekerja atau rajin ya. Memang terkadang kita nih keinginan yang ada, cuma kadang-kadang ya kita sungkan kadang-kadangnya, tapi kadang-kadang kita juga rajin seperti itu. Memang kalau mau tekun itu memang agak sulit ya, tapi kita harus belajar bahwa rajin itu harus dimiliki oleh seorang pria integritas. Kita berusaha terus supaya kita rajin, dan yang kedua kita mau tidak mau kita harus rendah hati alias tidak sombong ya. Jadi ya dengan kekuatan Roh Kudus saya percaya kita semua bisa rendah hati terhadap sesama teman-teman kita, terhadap kepada orang lain. Kita harus ya merasa dibawa terus, tidak apa-apa kita merendahkan hati kita kepada orang lain, dan biarlah orang itu yang selalu kita tinggikan ya. Biarlah kita mempunyai prinsip bahwa orang lain itu selalu lebih baik dalam segala hal, tidak apa-apa. Itu memang yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ya, supaya ya kita merasa tidak sombong dalam kehidupan kita, karena ada satu statement bahwa awal kesombongan itu adalah suatu kehancuran ya. Kalau kita sombong itu awal satu kehancuran dalam kehidupan kita. Jadi ya pesan Tuhan pada malam hari ini, janganlah kita sombong dalam segala hal apapun, apalagi dalam satu pelayanan ya. Kita tidak mau sombong di hadapan Tuhan, apalagi sesama teman pelayanan kita, atau juga kepada orang-orang yang lain. Jadi terima kasih Bapak Chris yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya diberkati Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Memang sebagai manusia tidak sempurna, saya terus kita, terutama kepada Tuhan, kita harus merendahkan diri kita kepada Tuhan. Ini saja, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak Hartono, terima kasih. Nah Pak Thomas, sebentar Pak, sebelum kita tutup, sebelum kita foto bersama, Bapak-bapak di bulan Agustus ada Harnas Kaum Pria Integritas. Nah, Harnas Kaum Pria Integritas dilakukan di ibadah raya di gereja setempat. Nanti saya akan kirim ke gembala-gembala apa tentang tema Harnas kita di tahun 2025. Di bawahnya ada judul khotbahnya Board of Capacity yang diperlebar. Ada ayat firman Tuhannya dan ada inti-intinya. Nah, saya sangat berharap di tahun 2025 semakin banyak gereja setempat di Badan Pengurus Daerah Sumbaksel yang melakukan Harnas Kaum Pria. Nah, setiap harnas kita, baik sekolah minggu, kaum muda, kaum pria, kaum wanita, misi, itu biasanya ada persembahan khusus. Nah, Pak Dedi di GCA Maranatha Pak Surya setiap tahun sudah melakukan. Nah, persembahan khusus itu akan dikirim ke Departemen Kaum Pria Nasional. Saya secepatnya mulai malam ini, pagi atau besok pagi, saya kirim ke grup BPD kita, Pak Sisanto, dan hamba-hamba Tuhan juga, supaya ini sudah bulan Juli, tanggal 15, supaya harnas yang mana di bulan Agustus itu bisa gereja-gereja setempat yang ada di BPD Sumbaksel bisa semakin banyak yang melakukan. Itu aja, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Thomas atau Pak Dedi nih. Ya, Pak Christian, Pak Dedi dulu aja sebelum Pak Thomas. Ya.
Sebagai informasi, kalau di GSIA Maranatha kami sudah schedule kami tanggal 10 Agustus minggu kedua itu kita akan adakan ibadah untuk kaum pria integritas, ibadah 1, 2, dan 3. Dan sudah terschedule 10 Agustus, Pak. Ya. Ya. Ya, Ya. Pak, sebelum Pak Thomas foto, mungkin ada penutup lah ya. Pak Dedi, siapa nih yang menutupnya, Pak? Di Ada sini perkataan penutup, Pak. ada Pak Yefta ya, kelihatannya baru tadi udah bergabung. Oh, silakan. Ya, Pak Pak Yefta, Yefta aja, Pak. Ya. Kata-kata untuk penutup. Ya. Baik, Tuhan, terima kasih Pak Dedi untuk kesempatannya dan malam hari ini kita bersyukur pria-pria integritas dari wilayah 5 yang boleh bersama-sama hadir dan saya terus memberikan apresiasi buat bapak-bapak. Saya tahu bapak-bapak bukan orang nganggur yang tidak ada kerjaan, tetapi di tengah kesibukan kita bisa memberikan waktu malam hari ini dan sesuatu yang luar biasa. Tetap semangat dan saya senang tadi disampaikan Pak Asun tadi bahwa perubahan itu tidak langsung terjadi ya, harus ada keinginan dari dalam kita yang kuat, konsisten sampai kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Untuk Bapak tetap semangat dan sampai terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Apakah langsung ditutup dalam doa, Pak Dedi? Baik, ya, sebelumnya saya mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Pak Christian yang malam ini bersedia untuk menjadi pembicara untuk acara Wilayah 5 Kaum Pria. Juga terima kasih untuk Pak Yefta, Pak Sisanto, mewakili dari BPD untuk memberkati kami dalam acara malam ini, mendukung kami untuk acara malam ini. Terima kasih juga Pak Thomas yang sudah berjerah lelah melayani, membantu kami untuk acara Zoom ini berlangsung sukses dari awal sampai akhir. Dan sebagai penutup, mungkin kita langsung masuk dalam doa penutup saja ya Pak ya. Mungkin bisa minta bantuan dari Pak Sisanto, bisa memberkati kita dalam doa penutup sekaligus doa berkat Pak. Terima kasih. Ya, sebelum Pak Santo berdoa buat kita, nanti habis doa jangan keluar dulu. Kita mau foto bersama-sama dulu. Baik. Mungkin Pak Sisanto bisa membantu untuk dalam doa penutup dan doa berkat Pak. Baik, kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kami boleh diberkati melalui seminar ataupun juminar pada malam hari ini Tuhan mengenai kami sebagai pria yang harus rajin dan harus Tuhan punya kerendahan hati. Terima kasih atas pesan yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui hamba-Mu Pak Christian Sun. Dan apa yang kami terima ini Tuhan, kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami, baik kami sebagai seorang suami, kami sebagai seorang ayah, kami sebagai seorang pelayan Tuhan, ataupun sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pemimpin dalam suatu perusahaan, dan biarlah kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau pakai terus semua yang telah melayani pada malam hari ini Tuhan. Amen. Semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati juga kami semua yang telah mendengar dan telah kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus berikan kami kemampuan, berikan kami untuk melakukan apa yang telah kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Amen. Terima kasih biarlah Engkau mengubah hati kami Tuhan. Seperti apa yang Kau firmankan pada malam hari ini. Biar kami punya ketetapan, kami punya keinginan yang kuat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur atas pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Santo untuk doa penutupnya. Sebagai informasi sebelum kita foto bersama,
Bapak-bapak, kita akan bertemu kembali di bulan September, minggu ketiga. Nanti akan saya info lanjut di grup tentang tanggal dan waktunya, tetapi yang pasti itu minggu ketiga di bulan September. Sekali lagi terima kasih untuk atas partisipasi Bapak-bapak di acara Zoom malam ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Thomas untuk bisa melakukan dokumentasi untuk acara malam ini, Pak. Pak Yepta, tolongin bisa ya? Pak Yepta ya. Ya. Silakan Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Yefta semuanya, Pak Christian, Ya, yang lain. terima kasih Pak Dedi, Pak Thomas, Pak Yefta, Pak Sisanto, Pak Antono, dan lain-lainnya. Thank you. Ya, amin. Bisa opak, ya.